Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Sebuah misteri kuno akhirnya mulai terungkap. Bangsa Het, salah satu kekuatan besar dunia kuno yang menguasai wilayah Anatolia selama berabad-abad, tiba-tiba runtuh pada awal abad ke-12 sebelum Masehi. Menurut penelitian terbaru di situs arkeologi Gordion memberikan jawaban mengejutkan, kekeringan yang luar biasa parah. Temuan dari analisis cincin pohon juniper kuno menunjukkan bahwa perubahan iklim ekstrim mungkin menjadi faktor utama di balik hilangnya peradaban besar ini. Nah, apa yang sebenarnya menyebabkan keruntuhan salah satu kerajaan paling kuat di Timur Dekat ini? Berikut kami ulas seputar penyebab runtuhnya kerajaan Het versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Bangsa Het yang eksis antara tahun 1650 hingga 1200 sebelum Masehi adalah salah satu kekuatan besar di dunia kuno selama hampir 5 abad. Kerajaan ini berpusat di Anatolia, sebuah wilayah yang sekarang dikenal sebagai bagian besar dari Turki modern. Pada masanya, Anatolia merupakan kawasan penting yang terhubung secara politik dan sosial ekonomi dengan seluruh Timur Dekat kuno serta Mediterania Timur. Anatolia saat ini adalah bagian dari Asia Barat Daya, khususnya di Turki. Pada era kuno, wilayah ini menjadi pusat peradaban dan kekuatan besar yang berpengaruh. Bangsa Het, dengan ibu kotanya di Hattusa, memegang kendali atas sebagian besar wilayah ini. Selain kekuasaan mereka di Anatolia, bangsa Het juga menguasai wilayah Levant Utara dan sebagian besar Suriah. Pengaruh mereka meluas hingga seluruh Anatolia pada masa kejayaannya, menjadikan mereka salah satu kekuatan utama di Mediterania Timur dan Timur Dekat. Para peneliti baru ini melakukan studi mendalam tentang bangsa Het dengan menganalisis pohon juniper kuno yang ditemukan dari penggalian arkeologi di situs Gordion, sebuah lokasi bersejarah yang terletak di Anatolia Tengah, sekitar 230 km dari ibu kota Het, Hattusa. Melalui studi ini, ilmuwan mengkaji lebar cincin dan catatan isotop stabil yang terdapat pada pohon juniper tersebut. Pohon-pohon ini menyimpan catatan iklim kuno yang memberikan wawasan tentang kondisi lingkungan yang dialami oleh bangsa Het di masa lalu. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nature ini mengungkapkan bahwa sekitar tahun 1198 hingga 1196 sebelum Masehi, terjadi periode kekeringan yang sangat parah dan terus-menerus di wilayah tersebut. Kekeringan ini diyakini menjadi salah satu faktor yang berperan dalam keruntuhan kerajaan Het, meskipun bukan satu-satunya penyebab. Pada puncak kejayaannya, bangsa Het terlibat dalam persaingan sengit dengan kerajaan Mesir untuk merebutkan dominasi politik dan sosial di Timur Dekat. Salah satu momen penting dalam sejarah ini adalah pertempuran Kades yang berlangsung di Suriah pada awal abad 13 sebelum Masehi. Pertempuran ini adalah salah satu pertempuran terbesar pada zamannya dan melibatkan kekuatan besar dari kedua belah pihak. Namun, setelah mencapai puncak kejayaannya, sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, kerajaan Het mulai mengalami kemunduran yang dramatis. Suppilu Lioma II adalah raja terakhir yang diketahui memerintah kerajaan tersebut, dengan masa kekuasaannya dimulai sekitar tahun 1207 sebelum Masehi. Namun tidak lama setelah masa pemerintahannya, pusat administrasi dan sistem politik Het runtuh. Sebuah prasasti dari penguasa Mesir, Ramses III, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 1188 atau 1177 sebelum Masehi, mencatat bahwa bangsa Het adalah
salah satu dari banyak kelompok yang tersapu oleh gelombang migrasi masyarakat laut sebelum mereka menyerang Mesir. Runtuhnya ibu kota Hattusa menjadi salah satu topik penting dalam penelitian sejarah. Selama bertahun-tahun, diyakini bahwa kota ini menjadi korban serangan baik oleh masyarakat laut maupun perompak lokal dari Anatolia. Namun penyelidikan arkeologi terbaru menunjukkan bahwa Hattusa sebenarnya sudah ditinggalkan sebelum akhirnya dibakar. Ini menandakan bahwa kota tersebut mungkin mengalami kehancuran internal sebelum diserang oleh kekuatan eksternal. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang perubahan lingkungan yang dialami oleh wilayah tersebut pada akhir masa kejayaan bangsa Het. Para peneliti menemukan bahwa cincin pohon juniper yang dianalisis menunjukkan pola pertumbuhan yang sangat sempit, menandakan bahwa pohon-pohon ini mengalami tekanan lingkungan yang ekstrim. Salah satu penyebab utama dari pertumbuhan yang lambat ini adalah kekurangan air yang parah. Pohon-pohon tersebut mencatat pergeseran isotop stabil karbon 12 dan karbon 13 yang mencerminkan tanggapan pohon terhadap ketersediaan air. Periode kekeringan yang teridentifikasi yang berlangsung dari sekitar tahun 1198 hingga 1196 sebelum Masehi sangat dramatis dan parah. Kekeringan ini diperkirakan telah menyebabkan ratusan ribu orang, termasuk pasukan Het yang besar, menderita kelaparan, bahkan hingga mati kelaparan. Kondisi tersebut tentu saja berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi kerajaan. Dengan kekurangan pangan yang meluas, basis pajak runtuh, dan pemerintah kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan kendali. Akibatnya, banyak orang yang selamat terpaksa berimigrasi ke wilayah lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Meskipun kekeringan bukanlah satu-satunya penyebab runtuhnya kerajaan Het, peristiwa ini mungkin merupakan salah satu faktor penentu yang mempercepat keruntuhan tersebut. Di wilayah lain di timur dekat kuno, beberapa peradaban mungkin tidak mengalami krisis yang sama. Namun, bagi bangsa Het, rangkaian peristiwa ini mungkin menjadi titik kritis yang menandai akhir dari kejayaan mereka. Profesor Manning, salah satu ilmuwan yang terlibat dalam penelitian ini, menekankan bahwa temuan ini memiliki relevansi yang sangat penting bagi situasi dunia saat ini. Dengan populasi global yang terus berkembang, dampak perubahan iklim dan pemanasan global menjadi semakin nyata. Keringat yang parah seperti yang dialami oleh bangsa Het dapat berdampak serius pada stabilitas politik dan ekonomi di masa modern. Manning juga memperingatkan bahwa dunia saat ini mungkin mendekati titik kritis yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Het ribuan tahun lalu. Meskipun manusia modern memiliki teknologi dan sumber daya yang lebih baik untuk menghadapi perubahan iklim, ada batasan pada kemampuan adaptasi manusia. Jika kondisi iklim terus memburuk, pada akhirnya masyarakat modern mungkin tidak dapat lagi menyesuaikan diri dengan tantangan yang dihadapinya. Selama 3 tahun kekeringan berturut-turut yang dialami bangsa Het, dampaknya terhadap populasi dan pasukan mereka sangatlah besar. Banyak yang mengalami kelaparan dan stabilitas politik runtuh. Ini merupakan pelajaran penting yang relevan bagi dunia saat ini. Bencana iklim yang parah dapat mengubah arah sejarah, dan bangsa Het adalah contoh nyata dari bagaimana peristiwa semacam ini dapat menyebabkan keruntuhan sebuah peradaban besar. Demikian seputar penyebab runtuhnya kerajaan Het versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar penyebab runtuhnya kerajaan tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.